Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video laporan tugas 2 untuk mata kuliah pengantar sains data. Oke, di sini kita masuk ke dalam soalnya. Di sini untuk soalnya ada 4. Yang pertama ada membuat visualisasi data bivariat menggunakan scatter plot. Yang kedua, tuliskan model persamaan regresi linear dan estimasinya. Dan untuk yang ketiga, membuat rumusan masalah asosiatif berdasarkan visual data yang ada. Dan terakhir yang keempat, memberikan ulasan ya tentang model dan hasil yang akan dicapai. Oke, jadi di sini saya akan melakukan analisis datanya menggunakan aplikasi RStudio. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam aplikasi RStudio. Dan untuk di sini saya sudah menyiapkan untuk file source kodenya ya, untuk kode RStudio-nya agar supaya rekaman ini cepat ya. Jadi saya tinggal salin saja. Oke, untuk yang pertama di sini kita akan menginstal library dulu ya. Ini saya copy kodenya, lalu di sini saya paste, lalu kita enter. Oke, kita tunggu sebentar. RStudio lagi proses untuk penginstalan library-nya. Oke, selesai ya. Ini sudah berhasil terinstall successfully. Selanjutnya di sini kita akan memanggil library-nya. Oke, di sini saya copy saja kodenya, lalu saya paste. Oke, setelah kita panggil untuk library-nya, selanjutnya di sini kita akan membaca file Excel dari folder downloads ya. Jadi untuk file yang saya download tadi di dalam soal ini, file ini itu kan saya download dan dia sekarang berada di dalam folder download. Nah, ini dia. Oke. Lalu di sini kita akan baca ya untuk isi filenya melalui RStudio tadi dengan menggunakan tag ini ya. Ini saya copy, selanjutnya di sini saya paste, lalu saya enter. Oke. Nah, ini artinya RStudio sudah tersambung dengan file yang kita download tadi. Selanjutnya di sini kita akan memilih kolom yang digunakan ya, yaitu ada kolom Y, GLU. Oke, di sini saya copy. Selanjutnya saya paste. Oke, ini sudah nampak ya di sini. Selanjutnya setelah itu kita akan membuat scatter plotnya sesuai dengan yang ada di dalam soal ya. Ini untuk tagnya saya copy saja, lalu saya paste di dalam RStudio-nya, kita enter. Di sini sudah terlihat ya untuk scatter plot antara Y dan GLU-nya. Dan di sini scatter plotnya menggambarkan tentang perkembangan penyakit ya setelah 1 tahun, yaitu diinisialisasi dengan variabel Y. Oke, selanjutnya setelah kita membuat scatter plotnya dan berhasil, di sini kita akan menambahkan garis regresi ya. Oke, di sini kita akan copy saja, lalu kita paste, kita enter, dan ini sudah muncul untuk garis regresinya. Oke, selanjutnya di sini yang terakhir. Di sini kita akan menampilkan ringkasan hasil regresi. Oke, di sini kita copy. Selanjutnya di sini kita paste, kita enter. Oke, dan ini adalah ringkasan hasil dari regresinya. Bisa kita lihat di sini. Oke, di sini saya akan membacakan untuk rumusan masalah asosiatifnya ya. Itu dia ada di soal nomor 3. Oke, ini dia di nomor 3. Berdasarkan visualisasi scatter plot antara variabel GLU ya atau kadar gula darah
dan Y, ya, atau perkembangan penyakit setelah 1 tahun, tampak adanya pola hubungan positif. Semakin tinggi kadar gula darah seseorang, semakin besar pula nilai perkembangan penyakitnya. Nah, dari hasil pengamatan tersebut, maka rumusan masalah asosiatif yang dapat disusun adalah apakah terdapat nih hubungan ya yang signifikan antara kadar gula darah G atau GLU dengan perkembangan penyakit setelah 1 tahun. Oke, jadi itu adalah untuk rumusan masalah asosiatifnya. Dan selanjutnya di nomor 4 memberikan ulasan ya tentang model dan hasil yang akan dicapai. Oke. Ini di sini saya sudah membuat ulasannya ya untuk model yang diperoleh dari hasil analisis regresinya adalah ini dia. Oke. Sudah saya buat. Nah, untuk interpretasinya di sini sudah ada juga ini ya, bisa kita baca sama-sama. Dan di sini dia ada juga untuk kekuatan hubungannya dan signifikansi model. Dan kesimpulannya, model regresi linear sederhana menunjukkan bahwa semakin tinggi kadar gula darah seseorang, maka semakin meningkat pula tingkat perkembangan penyakitnya gitu. Hubungan ini bersifat positif dan signifikan meskipun kekuatan hubungan masih dalam kategori sedang, sehingga faktor lain juga berperan penting dalam menentukan kondisi kesehatan pasien. Oke, jadi itulah untuk laporan tugas 2 saya di mata kuliah pengantar sains data. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf dan saya mohon feedbacknya dari dosen tutor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.